16 tahun jual senjata, 22 tahun sukses dapat pesanan senjata $300 juta. Ini adalah adaptasi drama dari kisah nyata. Pemeran utama pria adalah seorang pemuda lancang yang dikeluarkan dari sekolah. Kemudian ikuti dia untuk memasok rompi anti peluru dan suku cadang senjata ke polisi setempat. Pada usia 16 tahun, ia memperluas wilayahnya ke seluruh Amerika Serikat dan mulai menjual senjata ke seluruh negeri. Pada usia 18, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya karena tidak ada perselisihan. Mulai perusahaan perdagangan senjata Anda sendiri. Pemeran utama pria tidak membuat senjata, dia hanya menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Dia bekerja dengan pedagang senjata dunia dan militer, dan dia masih anak-anak saat itu. Mimpinya adalah menjadi pedagang senjata terbesar di dunia. Film favoritnya adalah Lord of War yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Sejak saat itu, perdagangan senjata pemimpin pria tampaknya berkembang. Pada usia 20, dia menyelesaikan pesanan senilai $15 juta sendirian. Menjual senjata buatan Rusia ke polisi Irak. Pada tahun 2007, sebuah kontrak senilai $300 juta Amerika Serikat diberikan kepada militer AS. Pesanan tersebut termasuk 100 juta butir amunisi AK-47. Pemimpin pria menemukan sejumlah amunisi yang diproduksi di negara tertentu dari tahun 60-an hingga 70-an dari pemasok di Albania. Karena Amerika Serikat telah melarang senjata dengan negara itu, pemimpin pria mengupasnya dan memasang yang baru untuk amunisi itu. Buat peti baru dan kirimkan ke medan perang di Afghanistan. Insiden Jendela Timur 2007, yang dituduh oleh seorang rekan menggunakan senjata palsu dan jelek, berasal dari negara yang dilarang secara kontrak. Pada tahun 2011, pemeran utama pria dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena penipuan. Ketika dia ditangkap, dia berkata, sekali penembak tetap menjadi pelari senjata. Menurut teman-temannya, orang-orang di Pentagon semua mengerti mengapa senjata yang mereka suplai harganya sangat murah. Bahkan membantu mereka, peluru mereka bahkan jika dibuka. Pihak militer juga tahu bahwa amunisi ini berasal dari negara tertentu. Karena ada tempat pembuatan bahkan simbol di cangkangnya. Pemeran utama pria dan kaki tangannya hanyalah bidak catur pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan menjual senjata secara ilegal. Dan jika hal itu terungkap, pemerintah hanya perlu memakai celana. Itu sebabnya ceritanya 100 kali lebih baik daripada filmnya. Pada 2015, pemeran utama pria dibebaskan dari penjara. Tulis semua yang Anda alami ke dalam memoir, ambil gambar, jual buku, dan jadilah selebriti online. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di balik penampilan itu. Ingat pepatah yang dia katakan ketika dia ditangkap, sekali pelari senjata tetaplah pelari senjata. Pada tahun 2015, sutradara Todd Phillips, setelah melihat cerita ini, memutuskan untuk mengubahnya menjadi film. Selanjutnya, semua orang akan merangkum cerita mendebarkan ini. Rekanan apokaliptik, dua pemuda berusia 16 tahun yang mengandalkan perdagangan senjata tetapi di bawah 20 tahun telah mencapai puncak. Bahkan pemerintah AS berurusan dengan mereka. Tapi hanya beberapa tahun yang lalu, David hanyalah seorang tukang pijat yang memijat orang kaya. David juga ingin menghasilkan banyak uang. Hari itu, dia menggunakan semua uang yang terkumpul untuk membeli sekumpulan set tempat tidur kelas atas dan berencana menjualnya ke panti jompo. Tetapi direktur berkata, orang tua tidak perlu menggunakan hal-hal baik seperti itu. Saat menghadiri pemakaman seorang teman, David bertemu kembali dengan teman lamanya, Is. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, Is masih di AS untuk berdagang senjata dengan pamannya. Sekarang Is kembali bekerja sendiri. Dua orang seumuran tapi beda kepribadian. Is akan membeli makanan. Orang kulit hitam mengatakan lebih murah di mana mereka memiliki lebih banyak. Tapi setelah Is membayar, mereka menutup mata. Rupanya mereka menemukan Is mudah diganggu. Seorang pria mengeluarkan pistol dan menyuruhnya keluar. Is mencibir lalu pergi ke bagasi mobil. Tenang, jangan tembak. Lari kemana? Tidak lama kemudian pacar David hamil. Tapi dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak punya uang sepeser pun. Is bilang bulan ini saja dia menghasilkan 200k. Saya berharap David dapat bergabung dengan saya. Dia memberitahu David, Departemen Pertahanan memiliki situs web yang menjual payudara gas secara terbuka. Tidak perlu order besar, pilih order kecil yang orang tidak mau datang. Ketika saya mengumpulkan cukup, meskipun itu uang bekas, saya akan selalu mengisi dompet saya. David menghabiskan beberapa minggu belajar tentang amunisi. Ketika datang ke amunisi, tidak ada yang saya tidak tahu. Ini adalah Herstal 55, senapan mesin ringan. Awalnya berasal dari Belgia tetapi sekarang ada banyak tempat di mana ia dapat diproduksi. Pada malam hari mereka akan berpura-pura dari tentara dan menanyakan harga dari pedagang senjata. Kemudian berpura-pura menjadi pedagang senjata dan berurusan dengan militer. Kemudian dapatkan perbedaan di antara. Tidak lama sebelum mereka mendapat pesanan besar pertama mereka, 5.000 pistol Beretta Italia. Aplikasi ini bisa menghasilkan hingga $600.000. Is setuju untuk membagi 37 dengan David. Dua orang sangat bersemangat. Semua orang di restoran mengira mereka gila. Tapi masalahnya juga datang. Italia dilarang mengirim senjata ke Irak. Jika militer AS tidak dapat mengirimkan barang tepat waktu, mereka akan membatalkan pesanan setelah mendengar berita tersebut. Pada titik ini, Is memikirkan cara untuk mengirimkan senjata ke negara tetangga Irak, Yordania, dan kemudian ke Irak. Tapi jika itu masalahnya, maka Anda harus melalui segitiga kematian di Irak, ini sangat berbahaya. Dua orang masih memutuskan untuk mencobanya. Mengemudi sepanjang malam. Pagi-pagi, Is pergi ke kamar mandi. Pengemudi memompa lebih banyak minyak.
David pada saat ini tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang mengejar. Apa yang salah? Lihat di sana, sopir. No GGG. Untung supirnya cepat. Is melihat bensinnya habis, supirnya cepat-cepat mengisinya. Percepat, musuh semakin dekat dan dekat. Pada saat inilah pihak lain tiba-tiba mengerem. Ternyata militer AS datang untuk menyelamatkan. Mereka sangat menghormati jiwa petualang David. Dia juga menyatakan bahwa dia telah membenci dua orang yang salah sebelumnya. Dua orang terkenal terbang tinggi, pesanan yang tak terhitung jumlahnya datang. Dua anak berusia 16 tahun terkenal di seluruh industri berkat perdagangan senjata. Beli mobil mewah, beli rumah bagus. Hari itu, mereka menerima pesanan terbesar yang pernah ada, 300 juta dolar. Amunisi AK saja sudah mencapai 100 juta peluru. Namun masalah juga datang, mereka harus menghubungi puluhan agen dan harus memproses ratusan dokumen. Tak disangka, keberuntungan datang lagi. Saat berjudi, David bertemu dengan seorang pedagang senjata terkenal, Henry Girard. Dia mampu memasok semua peluru yang mereka minta, apalagi masing-masing hanya 10 dolar. Saya tidak mengerti jika itu masalahnya, lalu mengapa dia tidak melakukannya. Ternyata Henry masuk daftar hitam di Amerika Serikat. Dua orang diminta untuk memeriksa barang. Mereka pergi ke gudang bobrok yang menyimpan amunisi ini selama 40 tahun. Apakah masih bisa digunakan? Mari mencoba. Dua orang mulai tidak makan atau tidur membuat dokumen palsu. Akhirnya, babak final adalah wawancara. Is mengajukan pertanyaan, mengapa memilih mereka? Pihak militer mengatakan harga mereka cukup rendah. Seberapa rendah? Harga Anda 53 juta dolar lebih murah dari orang kedua. Hewan, Is menjadi gila, tapi untungnya mereka masih menganggap itu untung. Dengan pesanan sebesar itu, pembagian asli 37 tidak membuktikan apa-apa. Hari itu David menyusun kontrak, meskipun Is menandatanganinya, Anda dapat melihat bahwa dia tidak terlalu senang. David meletakkan kontrak di laci lalu pergi ke gudang. Dia segera menemukan masalahnya, kecuali kotak yang dicentang hari itu, selebihnya berasal dari negara di mana AS melarang senjata. Ini pasti trik Henry. Pada titik ini, Is menemukan cara yang sempurna. Mereka memutuskan untuk membongkar dan memasang kembali. Ganti peti kayu asli menjadi peti plastik. Tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menghemat lebih dari 300.000 biaya pengiriman. Dan biayanya hanya 100 dolar untuk membayar para pekerja untuk melakukannya. Tapi tidak lama setelah Is menerima informasi tentang pesanan ini, harga impornya hanya 2,5 dolar. Is punya ide buruk. David menasihatinya untuk tidak impulsif. Tapi malam itu, David dibawa pergi oleh sekelompok orang. Sepertinya Is keluar. Henry tidak membunuhnya setelah mengancam untuk sementara waktu. David segera kembali ke perusahaan. Akan mengambil bagianku dan pergi. Tapi saya tidak bisa melihat kontraknya. Beberapa bulan kemudian, David kembali bekerja sebagai tukang pijat. Dan Is datang untuk menemukannya, mengeluarkan 200.000 dolar berharap dia bisa merahasiakannya. David berkata dengan marah, apakah kamu mengejar pengemis? Saya memiliki bukti palsu tentang perusahaan Anda. Negosiasi tidak berhasil. Beberapa hari kemudian Is datang untuk mencari David lagi. Kamu adalah teman terbaikku. Maafkan aku, kakak. Apa yang kamu lakukan? Ternyata karena Kementerian Pertahanan menelepon, Is takut David mengungkapkan. David yang marah meninju wajah Is. Lift mencapai lantai pertama, polisi sudah menunggu di sana. Pada akhirnya Is divonis 4 tahun penjara, David divonis 8 bulan. Tapi David tidak mengungkapkan. Jadi mengapa mereka ditangkap? Ternyata Is belum membayar uang untuk merakit peluru. Karyawan baru menelepon untuk mencela keduanya. Kisah ini memberi kita pelajaran. Artinya, tidak berutang gaji karyawan. Bikin video ini susah banget. Kalau tidak like dan share berarti kalian tidak mencintaiku.